Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang warisan. Setiap orang tua pasti berharap dan berusaha memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, sandang, pangan, pendidikan, modal usaha, harta. Tetapi tidak semua orang tua bisa memenuhi harapannya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang tidak bisa sekedar memberi makanan yang layak untuk anak-anaknya, apalagi harta. Apakah hal ini salah? Memang tidak sedikit orang tua yang tidak berhikmat, malas bekerja, tidak bisa mengelola keuangan dengan benar sehingga kebutuhan anak-anak tidak tercukupi. Tentu dalam hal seperti ini adalah kesalahan orang tua. Tetapi bisa terjadi orang tua sendiri dalam kondisi yang sangat terbatas. Mereka juga tidak mendapat apa-apa, apalagi warisan harta dari orang tuanya. Tentu dalam hal ini mereka tidak bisa dipersalahkan. Alkitab juga tidak mengajarkan bahwa orang tua harus mewariskan harta yang cukup kepada anak-anaknya. Tetapi ada yang Alkitab pesankan kepada orang tua, apa yang harus diwariskan kepada anak-anaknya. Kita akan baca dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Ini adalah perintah Tuhan kepada umat Israel, yaitu agar orang tua mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya mentaati perintah Tuhan. Dan ini adalah warisan rohani yang jauh lebih berharga daripada warisan harta. Selain nilai-nilai moral tentang sopan santun, etika, adab, orang tua harus menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, dan karakter Kristus kepada anak-anak. Kita perlu mewariskan pendidikan, rumah, tanah, uang, atau kendaraan kepada anak-anak kita kalau memang kita ada, selama kita mampu. Namun hal yang lebih penting daripada semuanya itu yaitu pendidikan karakter di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki umatnya memikirkan apa yang mereka wariskan kepada anaknya. Tuhan mau kita menggunakan setiap kesempatan. Dikatakan tadi, jika engkau sedang berada di dalam rumahmu atau sedang dalam perjalanan, sedang dalam kondisi santai mungkin, ya kita harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Ya, lewat pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita, maka anak-anak tidak akan melupakan dan bisa konsisten melakukan perintah-perintah Tuhan kalau kita menjadi guru dan teladan yang baik bagi mereka. Warisan harta dunia bisa sewaktu-waktu hilang karena dicuri, bencana alam, atau untuk berfoya-foya, seperti contoh anak bungsu di dalam perumpamaan di dalam Lukas 15. Warisan nilai-nilai tentang Tuhan adalah fondasi yang kuat yang tidak akan hilang dan selalu dilakukan anak saat kita mewariskannya sejak mereka kecil. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, sudahkah kita berulang-ulang mengajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai tentang Tuhan, tentang iman Kristen, tentang kebenaran firman Tuhan, tentang karakter-karakter Kristus kepada anak-anak kita? Warisan harta duniawi bernilai sementara, tapi ingat bahwa warisan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan bernilai kekal, dan ini pasti jauh lebih penting dan lebih berguna bagi anak-anak kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh mengenal Engkau, memiliki Tuhan yang mengajarkan kepada kami segala hal yang baik dan membawa kami kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang beranugerah, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Tolong kami Tuhan untuk juga bisa mewariskan ini semua kepada anak-anak kami, mengajar dan mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan, mewariskan nilai-nilai dan menjadi teladan untuk memberikan kepada mereka warisan yang bernilai kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.